Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafat Al-Balafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 Praktikum Sister 2021. Nah, di modul 8 ini materinya adalah autentikasi. Nah, autentikasi menggunakan Laravel API itu agak berbeda dengan autentikasi menggunakan Laravel biasa yang tipenya web. Nah, kalau di API dia menggunakan token atau kayak serangkaian string yang bertipe unik. Ya, mungkin itu aja deh penjelasannya. Nah, untuk saya ini sekarang saya akan menggunakan Laravel Santum. Untuk instalasi bisa dilihat di dokumentasi Laravel Santum. Karena ini udah saya install, jadi nggak bisa menunjukkan proses instalasinya seperti apa. Tapi saya rasa di dokumentasinya sudah cukup jelas cara instalasinya gimana. Mungkin Composer Laravel Santum kayak gitulah. Composer install Laravel Santum. Composer require maksudnya. Gak lupa, sorry. Nah, untuk ngecek udah keinstall apa belum bisa dilihat di Composer JSON. Di sini ada Laravel Santum. Nah, ini Laravel Santum lalu versi 2.12. Oke. Nah, lalu diikutin aja PHP Artisan, Final Publish, PHP Artisan Migrate kayak gitu. Lalu di sini ada merubah di kernel.php yang kernelnya ada di HTTP sini. Lalu ke kernel ini, yang kernel mana ya? Nah, kernel ini di bagian API ada perubahan sedikit, nambahin ini loh kalau nggak salah yang atas Laravel Santum Throttle API. Oke, setelah itu apa yang harus dilakukan adalah membuat root. Mungkin root yang terlebih dahulu sebelum kita masuk ke controllernya. Nah, oke, di root ini terdapat 3 root untuk autentikasi. Yang pertama root register untuk mendaftarkan user, lalu root login untuk ya login lah, kayak gimana sih login. Lalu yang ketiga root logout. Nah, logout ini digunakan untuk melogout user yang sudah login. Nah, di sini juga ada root user. Nah, namanya root user aja. Nah, root user ini digunakan untuk mengecek user mana yang sedang terautentikasi. Oke, kita langsung lanjut ke codingannya. Oh ya, jangan lupa di bagian user sini pakai ini ya, use hash API token. Oke, biar dia detect kalau kita pakai Santum. Oke, kita langsung ke controller. Di bagian controller sini lalu out controller. Nah, oke. Jadi di out controller ini terdapat 3 metode seperti yang tadi ya, seperti rootnya yang sudah dibuatkan tadi. Nah, yang pertama root register. Seperti yang saya bilang, di sini adalah root untuk menambahkan user baru. Nah, di sini mungkin ada validate ada fungsi validate yang digunakan untuk memvalidasi data yang masuk. Jadi data yang masuk gak boleh macam-macam, kayak bertipe file, bertipe image kayak gitu. Nah, datanya harus bertipe string, lalu ada rule required, jadi kalau datanya kosong dia nggak bisa masuk. Dan yang email ini bertipe email, lalu yang password itu minimal 8. Daripada aku jelasin kata-kata ini, lebih baik kita coba aja. Jadi pertama kita jalanin servernya dulu dengan PHP Artisan Serve. Oke, servernya sudah jalan, lalu kita buka requestnya. Nah, untuk pertama kita coba request register ya. Ini banyak banget, sebentar. Save. Oke, di sini untuk register saya pakai JSON, lalu saya pakai raw di sini, lalu tipenya saya rubah pakai JSON. Nah, kenapa pakai ini? Kenapa nggak form data? Karena ya kebiasaannya pakai gini. Gimana lagi? Oke. Dah, di sini pertama kita coba dulu kalau salah gimana. Jadi di sini namanya Seva, emailnya tes, lalu passwordnya tes. Nah, di sini kan passwordnya udah nggak memenuhi peraturan, lalu emailnya itu kurang, kayak nggak bantu email kayak gitu.
Kita coba dulu, nanti bakal ada error yang muncul. Nah, kayak gini. The given data was invalid. Jadi emailnya itu harus bentuk email, lalu passwordnya minimal 8. Nah, itu fungsinya dari validate ini. Oke, kita coba lagi pakai yang benar. .com. Kalau nggak salah ini nggak ada sih. Jangan gini. Coba. Namanya juga coba. Passwordnya password gitu. Kita coba kirim data. Nah, kalau misal sudah berhasil, nanti datanya akan muncul respon seperti ini. User successfully registered. Namanya coba, emailnya coba @mail. Nah, kenapa passwordnya nggak muncul di sini? Karena password itu bersifat guarded, jadi nggak boleh diakses sembarangan, kayak gitu. Lalu setelah password kita coba login. Oke, mungkin kalau login kita bisa lihat di sini dulu ya. Oh ya, untuk registernya tadi belum aku jelasin yang di sebelah sini. Ini seperti penjelasan di modul sebelumnya. Jadi itu fungsinya untuk membuat. Nah, mungkin kalau sadar di sini ada hashmake. Hashmake ini fungsinya untuk mengenkripsi data yang sudah kita masukkan. Jadi kita kan mau masukkan request password, ya kan? Tadi kita masukin password. Kalau misal kita masukin password doang, nggak dienkripsi, jadi orang yang punya database dapat melihat password apa yang bisa kita masukkan. Nah, itu juga gak seberapa aman. Makanya itu kita perlu mengenkripsi data tersebut. Oke, setelah itu kita kembalikan bentuk respon JSON. Ya, mungkin dari sini nggak perlu jelasin. Oke, kita langsung menuju ke fungsi login. Nah, di fungsi login ini terdapat hampir sama seperti sebelumnya, yaitu ini aku hapus saja. Nah, di sini terdapat request validate seperti sebelumnya. Jadi ini memvalidasi data yang masuk, tipenya email, passwordnya required gitu aja, gak perlu minimum 8 karena ini kan buat login. Nah, lalu untuk login sendiri dari Laravel sudah terdapat yang namanya library out. Nah, di library out ini sudah bisa menggunakan method attempt. Nah, di method attempt ini dia cukup berguna karena dengan memasukkan parameter email dan password kita sudah bisa mengecek apakah dia itu sesuai dengan data di user atau tidak. Jika datanya nggak ada, nanti bakal muncul credential doesn't match, atau user yang kamu masukin tuh nggak ada. Kayak misal aku nyoba masukin angka ngawur lah kayak gini, seret, yang passwordnya juga ngawur kayak gini, @mail, jangan lupa harus bentuk email ya. Nah, kalau misal datanya nggak ada, nanti dia akan muncul error credential doesn't match. Nah, itu fungsinya dari out ini atau attempt ini untuk mengecek ada nggak sih datanya. Nah, kalau misal ada, nanti dia itu diautentikasikan melalui session. Oke, setelah sessionnya sudah ditambahkan, dia bisa diakses menggunakan instan bernama out ini. Nah, out ini tuh bentuknya kalau nggak salah user ya. Ini user kalau nggak salah. Oh enggak. Out ini bentuknya session biasa, lalu dia bisa panggil user. Nah, kalau gini bentuknya sudah user. Oke. Lalu berarti kalau kayak gini bacanya itu user yang terautentikasi dibuatin token yang namanya out token. Nah, oke, setelah dibuatin token, dan kan tadi kan usernya sudah terautentikasi ya. Oke, kita bisa coba kayak tadi itu masukin data apa sih, lupa. Coba @mail ya. Oke, berarti coba maksudnya password. Oke, nah sudah bisa. Oke, sudah terautentikasi. Jangan lupa tokennya ini disimpan di snippet aja, di copy. Oke, untuk ngecek usernya sudah terautentikasi atau belum, itu bisa di method user ini ya, method user. Sorry. Di ini loh, root user yang tadi saya bilang untuk mengecek
user yang terautentikasi atau tidak. Nah, iya ini. Ya yang ini. Oke, jadi tadi token yang udah dapatin dari login ini kita copy, lalu dipaste di bagian authorization, lalu type-nya itu bearer token. Bearer token ini. Nah, dipaste di sini. Oke, saya dipaste, kita kirim. Kalau misal dia itu terautentikasi, nanti bakal muncul kayak gini. Kalau misal tokennya salah, tokennya ikut tes, kayak gitu, dia akan muncul unauthenticated atau tidak terautentikasi. Oke, kayak gitu. Oke, ini disimpan aja. Lalu fungsi terakhir adalah logout. Nah, di logout ini cukup simpel ya. Jadi dia itu kan tadi punya token. Nah, token tersebut akan dihapus di fungsi logout ini. Nah, dia itu cuma out, dia itu ngambil user yang terautentikasi, lalu dia itu punya token apa enggak. Kalau punya, langsung delete. Kayak gitu. Kita coba aja. Nah, dia itu kan punya user nih. Kok punya user? Punya token nih, yang dapatnya 7 kayak gini ya. Nah, kalau misal kita logout, token 7 tadi itu udah nggak bisa dipakai. Jangan lupa. Ini hampir sama dengan bukan hampir sama sih, sama banget dengan user. Nah, yang 7 tadi di copy, lalu di copy, dipaste di sini. Ini sudah sama sih sebenarnya. Oke, kalau gitu di send aja. Send. Nah, successfully logout. Nah, kalau sudah logout, berarti token yang awalnya yang 7 ini udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misal dia itu dikirimkan data dengan token yang sama, nanti nggak bisa, nanti bakal unauthenticated. Oke, karena kenapa? Karena sudah logout. Kalau kepingin mengakses lagi, kita harus login lagi. Kalau misal kita login lagi, data yang muncul, token yang muncul itu beda dengan token sebelumnya. Mungkin yang muncul bakal 8 awalannya. Karena sifatnya token gitu, increment. Nah, 8. Kalau kita coba lagi pakai yang 8 karena sudah terautentikasi, ini dirubah pakai 8, nanti bakal muncul usernya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu ya penjelasannya dari autentikasi token based API menggunakan Laravel. Ya, untuk praktikum selanjutnya adalah konsum API. Di sini ada merah-merah, tapi dibiarin aja, nggak apa-apa karena itu errornya dari plugin, nggak masalah. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.